Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya semuanya akan terbongkar bahwa ternyata Sasa memang bukan anak kandung Aksa dan Amira, sedangkan anak-anak kandung Aksa dan juga Amira diculik oleh 4 orang yang tidak dikenal. Semua itu terungkap berkat Zaki dan juga Lana yang pada akhirnya berhasil menemukan bidan yang membantu Amira melahirkan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Lian Bagaskara menyuruh Adam untuk menemui Dr. Winarti, di mana dokter tersebut adalah dokter kandungan yang pernah menangani atau memeriksa kandungan Amira. Dan tanpa disengaja, Aksa juga bertemu dengan Amira yang baru saja mengetahui dari Reno bahwa Reno mengatakan seolah-olah anak Amira memang kembar. Akhirnya mereka berdua pun menemui dokter, dan dokter akhirnya menjelaskan semuanya bahwa anak Aksa dan juga Amira memang seharusnya kembar. Amira pun terbengong. Amira benar-benar bingung ya kawan-kawan, jika memang anaknya kembar, lalu kenapa sekarang Amira hanya memiliki satu anak? Lalu di manakah anak yang satunya lagi? Adam pun akhirnya mengajak Amira untuk ke tempat bidan yang membantu Amira melahirkan. Sesampainya di sana, Amira justru malah bertemu dengan Aksa, Zaki dan juga Lana, yang memang sebelumnya Lana mencurigai jika anak Aksa dan juga Amira itu tertukar dengan bayi orang lain. Mereka semua ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari bidan Desi. Namun naasnya, bidan Desi ternyata sudah lama tidak tinggal di sana. Namun ketika Aksa menanyakan apakah ada nomor yang bisa dihubungi, ternyata tidak ada. Mungkin karena memang bidan Desi ini sengaja kabur ya kawan-kawan, untuk menghindari jika sewaktu-waktu nanti Aksa dan juga Amira datang. Karena memang Lian Bagaskara telah mengetahui semuanya. Jadi bidan Desi tidak mau jika permasalahan ini semakin bertambah rumit. Ya, namun sayangnya masalah tidak selesai sampai di situ saja ya kawan-kawan. Ini bersangkutan dengan Aksa dan juga Amira, di mana Zaki dan juga Lana akan terus menyelidiki tentang permasalahan ini, dan bahkan Zaki dan juga Lana akan mencari keberadaan bidan Desi. Ya, ternyata bidan Desi memang pindah dari tempat tinggalnya yang lama dikarenakan anaknya telah meninggal dunia. Jika kita ingat, bidan Desi sampai tega melakukan ini semua karena memang pada saat itu dirinya sedang kepepet dan butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit keras. Namun uang seperti itu tentunya tidak berkah, sehingga bukannya sembuh, anak bidan Desi malah justru meninggal dunia, sehingga membuat bidan Desi merasa trauma dan sangat bersalah. Dan pada akhirnya bidan Desi pun meninggalkan tempat praktiknya demi untuk bisa menyingkirkan rasa bersalahnya terhadap Aksa dan juga Amira. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun pada akhirnya setelah Zaki dan juga Lana bertemu dengan Bidan Desi, Zaki dan juga Lana berjanji bahwa dirinya akan melindungi Bidan Desi dari ancaman 4 orang yang mengancam Bidan Desi, asalkan Bidan Desi mau menceritakan semuanya secara detail di hadapan Aksa dan juga Amira. Akhirnya Bidan Desi pun mau untuk dibawa ke rumah Aksa dan juga Amira untuk menjelaskan semuanya, dimana di sana Bidan Desi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Aksa dan juga Amira karena dirinya khilaf dan telah melakukan kesalahan besar ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Aksa dan juga Amira benar-benar shock ketika dirinya tahu bahwa anak kembar mereka ternyata memiliki fisik yang sempurna, namun diculik kedua-duanya oleh 4 orang bertopeng yang tidak dikenal, yang kemungkinan orang-orang itu adalah Galang dan juga anak buah. Dengan begini, Aksa dan juga Amira tahu bahwa anak-anak mereka telah diculik oleh seseorang. Mereka sebenarnya tahu bahwa dalang dibalik penculikan ini adalah Galang. Namun menyuruh Galang untuk mengakui semuanya adalah sebuah hal yang mustahil, karena Galang sudah berjanji bahwa dirinya akan membawa rahasia ini sampai mati. Dengan begitu, tidak ada pilihan lain selain untuk menekan Reno dan juga Hilda, karena ini adalah cara yang lebih masuk akal untuk bisa mengetahui keberadaan dari anak-anak Amira, karena Reno dan juga Hilda tahu tentang hal ini. Bella juga sebenarnya mengetahui jika nanti Bella sudah menikah dengan Adam, mungkin Bella akan memberitahukan hal ini kepada Adam, Aksa, Amira, dan juga semuanya. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, ternyata episode kali ini memang benar-benar sangat menegangkan dan penuh dengan kejutan. Galang pada akhirnya dipenjara. Meskipun Galang masih menutupi sebuah rahasia besar, namun Mimin sangat yakin Aksa dan juga yang lainnya bisa untuk memecahkan permasalahan ini. Bahkan Aksa dan juga Amira pasti akan bisa bersatu lagi bersama dengan anak-anak kandung mereka. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.